Assalamualaikum. Terima kasih kepada semuanya yang telah membuka video saya. Video ini untuk memenuhi tugas individu KKNDR 154 UIN Sumatera Utara. Halo guys, nama saya Dia Syafina Tunazana Sution, Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Video ini saya akan membahas tentang filsuf Muslim. Yang pertama adalah Al-Kindi. Nama Al-Kindi Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Ashabah bin Imran bin Ismail bin Muhammad bin Ali-Syiad bin Qais. Al-Kindi lahir di Kufah sekitar tahun 185 Hijriah dan meninggal tahun 260 Hijriah. Al-Kindi sangat percaya terhadap kemampuan akal untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang realitas. Tetapi dia juga mengakui keterbatasan akal untuk mencapai pengetahuan metafisis. Oleh karena itu diperlukan adanya nabi yang mengajarkan hal-hal yang di luar jangkauan akal manusia yang diperoleh dari wahyu Tuhan. Menurutnya, filsafat yang sebenarnya bukan hanya pengetahuan tentang kebenaran, melainkan aktualisasi atau pengalaman dari kebenaran itu. Jadi, filosof yang sejati adalah filosof yang dapat memperoleh kebijaksanaan dan mengamalkannya. Yang kedua, Al-Farabi. Nama lengkap Al-Farabi adalah Abu Nafs Muhammad ibnu Tarkan ibnu Ausalak. Ia dilahirkan pada tahun 870 Masehi di kota Farab. Ayahnya adalah keturunan Persia dan ibunya keturunan Turki. Al-Farabi memandang kebenaran hanya satu dan berasal dari sumber yang satu. Jadi, kalau ada perbedaan pandangan itu hanya pada lahirnya, bukan pada hakikinya. Yang ketiga, Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal di Eropa dengan Avicenna dan diberi gelar Pangeran para Dokter. Ia adalah sang ahli hikmah yang kemudian menjadi tokoh paling berpengaruh dalam seni dan ilmu pengetahuan Islam dan memperoleh gelar Al-Syaikh Al-Rais atau pemimpin orang-orang bijak, dan Hujjatul Haqq, bukti sang kebenaran. Ia masih dikenal di timur dengan gelar itu, yang memiliki bakat luar biasa atas pengetahuan sejak usia dini. Selain diberi gelar Pangeran para Dokter, ia juga diberi gelar sebagai Pangeran Filsafat. Nama lengkapnya Ibnu Sina adalah Abu Ali Husain Ibnu Abdillah Ibnu Sina. Ia lahir pada tahun 980 Masehi di Aspasana, suatu tempat dekat Bukhara. Orang tuanya adalah pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Di Bukhara, ia dibesarkan serta belajar falsafah, kedokteran, dan ilmu-ilmu agama Islam. Ketika usia 10 tahun, ia telah banyak mempelajari ilmu agama Islam dan hafal Al-Quran seluruhnya. Yang keempat adalah Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah. Nama aslinya Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Karangan-karangannya mengikuti berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu kalam, fikih, tasawuf, akhlak, dan autobiografi. Sebagian besar dari karangannya adalah berbahasa Arab dan sebagian lagi berbahasa Persia. Kitabnya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin, yang artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan yang dikarangnya selama beberapa tahun dalam berpindah-pindah antara Syam, Yerusalem, Hijaz, dan Yus, dan berisi panduan indah antara fikih, tasawuf, falsafah, bukan saja terkenal di kalangan kaum muslimin, tapi juga di dunia barat. Al-Ghazali mengatakan kesadaran yang tinggi akan menuntun kita untuk menemukan kebenaran yang lebih tinggi. Yang kelima, Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah dikenal dengan nama Avanves. Di dunia timur dikenal dengan nama Abu Bakar Muhammad Ibnu Asy-Syaikh Ibnu Bajjah. Ia lahir di Zaragoza, Spanyol sekitar 1070 dan meninggal 1138 di Maroko. Ibnu Bajjah adalah filosof Islam yang pertama di Spanyol. Ia banyak menulis tentang filsafat Aristoteles dan mengkritik pemikiran Al-Ghazali yang mengatakan ilham merupakan sumber pengetahuan yang paling penting dan terpercaya. Ia menolak teori tersebut dengan mengatakan bahwa seseorang dapat mencapai puncak makrifat dan meleburkan diri dalam akal fal jika ia terlepas dari keburukan-keburukan masyarakat dan menyendiri, serta dapat memahami kekuatan pikirannya, serta dapat menenangkan pikiran dan dirinya atau pikiran hewaniahnya. Yang keenam, Ibnu Tufail.
Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Abdul Malik bin Tufail Al-Qaisi Al-Andalusi, dengan nama populernya di dunia barat Abu Basir dan di dunia timur dengan nama Ibnu Tufail. Lahir di Wadi Ashy, sebuah daerah yang dekat dengan Granada, tepatnya di kota Guadix pada tahun 506 Hijriah. Beliau merupakan keturunan suku Arab yang terkemuka, yaitu suku Qais. Tidak banyak sumber literatur yang menjelaskan tentang keluarga dan pendidikannya, namun karir awalnya adalah seorang dokter praktik di Granada. Salah satu tujuan Ibnu Tufail adalah ingin mengemukakan tentang urutan tangga pengetahuan yang ditempuh oleh akal melalui dari objek-objek indrawi yang terkhusus sampai kepada pikiran-pikiran universal. Yang ketujuh, Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rushd. Di barat dikenal dengan nama Averroes dan dijuluki komentator Aristoteles. Ia lahir di Cordova pada tahun 520 Hijriah. Ayahnya adalah seorang hakim, demikian pula neneknya, yang sangat terkenal sebagai ahli fikih. Pendidikan awal Ibnu Rushd diperoleh melalui ayahnya. Ilmu yang diajarkan meliputi ilmu fikih, usul fikih, ilmu kalam, bahasa, dan sastra. Dalam berbagai profesi, yaitu di samping sebagai seorang filosof, ia juga sebagai seorang dokter, sebagai hakim, yang selanjutnya menjadi Mahkamah Agung. Sekian, terima kasih karena sudah menonton.